Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Almira Dwi Agustin Muladi dari 11 KJ 1. Sekolah saya di SMK 1 Meja. Kali ini saya akan menyelesaikan lembar kerja membangun infrastruktur jaringan dan layanan server. Nah, tujuan di sini adalah mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur jaringan dan layanan server secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab, memahami topologi yang digunakan dalam proyek, memberikan pengalamatan sesuai dengan topologi pada studi kasus, menunjukkan sikap kritis dalam memecahkan masalah. Nah, di sini contoh topologinya. Di sini ada langkah kerjanya. Yang ke satu, buatlah kebutuhan infrastruktur jaringan dan layanan server secara logis. Buatlah rencana pengalamatan IP address pada tabel perencanaan pengalamatan, rencana pengalamatan dengan IP address untuk segmen klien menggunakan kelas A secara dinamik disesuaikan dengan oktet pertama 10, oktet kedua tanggal lahir kita, oktet ketiga bulan lahir kita, oktet keempat bebas dengan jumlah 55 klien. Sedangkan segmen server menggunakan kelas B secara statik dengan oktet pertama dan kedua 172.16. Nah, di sini XX karena belum diketahui. Dan oktet ketiganya bulan lahir kita, oktet keempatnya bebas dengan prefix /29. Sedangkan segmen internet disesuaikan dengan ISP yang ada. Nah, ini di sini sudah ada fungsi-fungsi router. Nah, fungsi router menghubungkan dua atau lebih jaringan dengan segmen atau subnet yang berbeda, misalnya menghubungkan PC, klien, ISP, dan area server, serta mengarahkan paket data routing antar jaringan. Dan switch, spesifikasi minimal router adalah minimalnya 512 MB RAM atau 256 MB flash. Nah, switch 24 port pas Ethernet dan fungsinya meneruskan paket data di dalam satu jaringan lokal yang sama berdasarkan MAC address serta membagi koneksi dari router ke beberapa server. Komputer atau PC minimal prosesor single core 1,5 GHz atau RAM. Perangkat akhir yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan jaringan, mengirim permintaan data ke server atau mengakses internet. Server monitoring minimal 256 GB dan fungsinya berfungsi khusus untuk menghubungkan monitor lalu lintas jaringan status perangkat up atau down dan kinerja infrastruktur minimal, misalnya menggunakan protokol SNMP, sesi log atau aplikasi NMS seperti Kentik atau JBIC. Nah, di sini ada server. Spesifikasi minimalnya prosesor 2 core dan fungsinya menyediakan layanan utama dalam jaringan LAN seperti web server, file server, dan server lokal. Kabel minimal yang umum digunakan untuk jaringan LAN atau UDP Cat5e sebagai penyedia transmisi data yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah membuat IP-nya dan nanti saya akan mencontohkan cara menghitungnya. Lalu selanjutnya kita menghitung segmen klien. Nah, di sini pertama-tama kita tulis dulu oktet pertamanya ya. Nih, oktet pertamanya kan udah ditentuin 10. Nah, tulis dulu 10 lalu kita tulis ini nih tanggal lahir aku 19 dan bulan lahir saya 8, lalu oktet terakhirnya belum diketahui jadi sementara tulis dulu X. Lalu prefixnya juga belum diketahui jadi X dulu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hostnya. Tadi dibutuhkan 55 klien. Nanti kita tulis dulu 55. Karena di sini tidak ada yang 55, jadi kita ambil yang mendekati 55. Di sini ada 64. Jadi kita tulis 64 di sini. Lalu kurangi 2 pangkat 6. Di sini ada 32.
Nah, 2 pangkat 6 itu 32. Jadi kita tulis di sini 32 ya guys ya. Terus kurangi 6. Sama dengan 26. Ini maaf salah guys. Ini itu sama dengan ya. Jadi 26. Nah, udah. 26 ini adalah prefix ya teman-teman. Ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung subnet massnya. Nah, pertama-tama kita tulis 256 kurangi 64 nih dari 2 pangkat 6. Jadi 64. Tulis dulu 64. Sama dengan 192. 192. Nah, jadi ini subnet massnya berarti 255.255.255.192. Di sini berarti network address-nya 10.19.8.0/26. Nah, ini broadcast-nya harus dihitung dulu ya. 64. Nah, dari mana 64? 64 dari 2 pangkat 6. 64 kurangi 1. Jadi 63. Nah, berarti broadcast address-nya 10.19.8.63/26. Nah, selanjutnya ke IP rank-nya. IP rank-nya berarti sebelum networks dan sudah broadcast. Jadi di tengah-tengah. Jadi 10.19.8.1 sampai 10.19.8.63. 62 guys, sorry. Nah, ini adalah IP yang akan digunakan untuk segmen klien. Nah, lalu kita masuk ke Cisco. Setelah itu tambahkan PC. Ini menyelesaikan tugas yang tadi ya. Lalu ini router ini switch. Maaf ya guys, salah. Gagal fokus nih. Gara-gara. Nah, kita warnain aja dulu biar gampang kelihatannya, biar gak ketukar. Terserah warnanya mas, suka-suka kalian aja. Di sini. Di sini sudah kita tambahkan kabel. Kabelnya yang otomatis ya. Dari PC ke router, dari router ke switch, dari switch ke server, dari server ke monitor. Ini namain dulu monitoring biar gak ketukar. Udah, lalu kita ini isi dulu ke router. HLI. Ini no. Enter. Enak. Enter. Enak. Config terminal. Ini singkat-singkat aja ya. Kenapa INTI?
NT, apa 0, karena isinya juga tuh 0. Ya udah, kita S. Lalu kita satu lagi NT, lalu SH lagi, lalu exit. Sebenarnya agak exit juga gak apa-apa, udah berpindah sendiri. Lalu INT FA 1, INT FA 0, 0. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 10, 19, 8, 1. Subnet masnya 255, 255, 255, 192. Lalu kita do SHIP INT BR. Nah, ini udah ya. Exit IP DHCP pool pilihan 1. Network 10, 16, 19, sorry ya guys, titik 8 titik 0. Nah, ini kita tambahkan subnet masnya 255, 255, 255, terus default protocol 10, 19, 8, 1. Nah, ini DNS-nya 8.8.8.8. Dah. Lalu kita lihat di PC apakah ada atau tidak IP-nya. Karena ini otomatis. Nah, dari saat kita pindah dulu ke DHCP. Nah, ini sudah ada ya, tuh sudah ada guys, sudah tertera IP-nya. Lalu kita masuk, lalu kita ini isi dulu IP-nya, IP yang di server. Nah, 172.16.8.1. Titik 2. Lalu kita tab, lalu kita ininya subnet masnya 255, 248. Lalu kita gateway-nya 172.16.81. Lalu kita DNS-nya 8888. Lalu kita ke monitoring. Sama kayak tadi isi 172.16.8.3. Ininya 2 sama kayak tadi 255, 248. Default-nya sama 172.16.11. Lalu DNS-nya sama 888. Lalu kita ke server, ke router lagi. Lalu kita INTFA 1/0. Lalu kita IP ADD 172.16.81. 248. Ping 172.19.8.1. Oh iya, ini maaf, 8.2. 2. Nah, ini baru 80%. Lalu kita isi lagi. Nah, ini udah looping lagi 172.16.8.3. Sekali lagi. Lalu ping lagi 10,
19,8. Ping lagi, satu lagi. Ping 10, 19, 8, 2. Enter. Sekali lagi. Nah, ini udah ya. Host Air Mira. Itu namanya harusnya mah dari awal ya. Kita lupa jadi di tengah-tengah. Lalu kita int log back 0. Nah, udah kita si IP 8, 8, 8, 8. Nah, lalu kita masuk ke PC untuk ngeping. Di command prompt, lalu kita tulis ping, jangan klik caps lock, ping 172.16.8. Nah, ini karena ada yang request timeout-nya 1, jadi kita ping lagi. Tuh, kan jadi semua. Nah, ini tandanya sudah benar ya. Lalu kita ping lagi 172.16.8.3. Nah, ini ada yang request timeout-nya 1, jadi kita ping lagi. Nah, ini sudah. Nah, kita ping lagi. Nah, lalu kita ping lagi. Ping 8.8.8.8. Nah, ini jadi kita sudah bisa, ya intinya sudah bisa mengirim data.